Saya berbicara tentang Baradae yang tertekan di dalam tahanan itu sangat mengerikan. Ada satu cara bagaimana supaya Baradae ini tidak diracun, tidak dibunuh ataupun ditekan. Mungkin ada jenderal polisi dari mana Baradae ini berasal. Saya kira dia orang Manado. Bagaimana ada Pak Jenderal yang membantu dia, atau Gubernur Manado bisa membantu Baradae ini, karena dia sangat tertekan, saudara-saudara, sangat tertekan. Hidupnya mengerikan. Mau ngomong jujur sudah di skenario, tidak berbicara jujur dirinya sendiri yang kena. Jadi susah sekali, nggak berani untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi di Baradae ini. Minta Pak Gubernur, atau gini saja, FPI kan selalu mendukung Rizik. Ormas FPI itu begitu ditakuti oleh pengadilan. Nah, bagaimana Baradae juga, kan ada itu Laskar Manguni. Coba saudara turun untuk membantu Baradae ini. Pakai baju seragam Laskar Manguni, bantu Baradae. Karena kalau Baradae tidak berani mengungkapkan kebenaran ini, maka citra kepolisian ini akan semakin rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang mumpung situasi akhir pekan gini, aku sengaja ngeliat video dari Baudin ya. Jadi makin lama makin koplak. Kalau tadi pagi itu doboser, sekarang koplaker ya. Itu tadi video terbaru dari Baudin ya. Jadi maksudnya itu bicara seperti seorang pengamat profesional, pengamat hukum, pengamat sosial, pengamat politik begitu. Tapi ya dasar orang gak punya ilmu, dasar orang dungu, ketika berbicara soal situasi yang mengancam Baradae, Baudin justru menyarankan ya atau memberikan rekomendasi Laskar Mauni ini harus turun gitu, sebagaimana layaknya dulu FPI memberikan dukungan penuh kepada Habib Rizik Syihab ketika menghadapi proses hukum. Kalau FPI mendukung Habib Rizik Syihab kan karena memang ada hubungan emosional saat masih ada organisasi FPI begitu. Nah, kalau Baradae dan Laskar Mauni hubungannya apa gitu? Ini Baudin benar-benar dungu ya. Jadi Laskar Mauni ini seperti yang kita ketahui adalah organisasi dari para pemuda Kristen kalau nggak salah ya. Ini Baudin memang dungu betul ya. Benar-benar kayak orang yang nggak pernah sekolah, nggak pernah baca, kemampuannya hanya menghujat. Gini loh mbah, ini dengerin mbah, punya mata itu digunakan untuk baca, punya pikiran digunakan untuk mikir. Kalau ada situasi darurat yang mengancam baik kepada saksi, pelapor, dan lain sebagainya, orang-orang yang berhubungan dengan
perjalanan sebuah perkara itu yang berhak untuk memberikan perlindungan hukum itu ada lembaga resmi yang namanya LPSK, Perlindungan Saksi dan Korban. Itu Mbah. Jadi kalau seseorang saksi maupun korban itu merasa terancam, itu bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Dan tentu saja kalau permohonan itu nanti diterima oleh LPSK, itu tetap akan berkoordinasi dengan kepolisian ya, sebagai yang memberikan jaminan keamanan, tetapi koordinasi di bawah LPSK begitu. Dan terhadap Barada ini sudah dilakukan ini permohonan perlindungan yang diajukan oleh Barada ini sudah diterima oleh LPSK, dan saat ini LPSK sudah bersiap untuk memberikan perlindungan darurat kepada Baradae, karena selain saksi kunci, Baradae juga mengajukan justice kolaborator, artinya orang yang siap untuk memberikan informasi, untuk membuat terang, membongkar semua yang terkait dengan adanya proses hukum pidana. Dan alasan kenapa Baradae ini harus dilindungi itu juga disuarakan oleh banyak pihak ya. Situasinya mungkin terancam dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya ya, yang khawatir kedoknya terbongkar. Dan itu juga disuarakan oleh Pak Susno Duaji, Pak Mahfud MD. Keselamatan Baradae ini harus benar-benar diperhatikan, mulai dari asupan makanannya, bahkan kemungkinan AC-nya itu juga harus dikontrol itu, karena racun ini tidak hanya lewat makanan tapi juga bisa lewat udara begitu. Gitu Mbah, itu kalau orang sekolah itu begitu. Mohonnya perlindungan ke LPSK, bukan ke Laskar Mauni. Daripada nyaranin Baradae, mending kamu aja Mbah yang minta perlindungan dari Laskar Mauni. Itu pun kalau mereka mau, kayaknya mereka juga nggak mau Mbah, nggak mau ngelindungin orang-orang yang hanya menghujat agama yang lain. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi, kedunguan dan kekompakan Bahudin terus berlanjut, dan mungkin itu efek dari kehidupannya yang makin tidak jelas, makin jelas ketidakjelasannya. Itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.